Salam saudara terkasih, jumpa lagi kita dengan program Thanks God It's Monday. Nah, saya berharap kita dalam keadaan sehat senantiasa. Adapun renungan kita hari ini berjudul Hal Penguasaan Diri atau Pengendalian Diri. Nats pendahulu kita didasarkan pada kitab Amsal 25 ayat 28 berkata bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Apa itu pengendalian diri atau penguasaan diri? Saya memberi pengertian demikian bahwa pengendalian diri adalah mampu mengajar diri sendiri sebelum mengajar orang lain. Sekali lagi, pengendalian diri adalah mampu mengajar diri sendiri sebelum mengajar orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita baca nats pendahulu kita dengan seksama, sebenarnya Salomo hendak memperkarakan hidupnya dengan Tuhannya. Mengapa? Dia mengakui secara jujur jika kita baca dengan seksama ayat itu bahwa dia adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Dan fakta itu adalah benar Bapak Ibu jika kita baca kitab 1 Raja-Raja mulai 1 Raja-Raja 13 dan selanjutnya. Di situ banyak indikasi bahwa dia adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Salomo juga hendak memperbandingkan hubungan antara orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan kota yang roboh temboknya. Seperti apa orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu? Penulis berkata seperti kota yang roboh temboknya. Apa maknanya? Ada 3 makna Bapak Ibu. Pertama adalah bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah dia mengekspos dirinya terhadap serangan luar. Yang kedua adalah bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah dia menimbulkan berbagai macam konflik secara vertikal maupun secara horizontal. Ketiga adalah bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah bahwa dia membuka pikiran-pikirannya terhadap pikiran yang jahat dan keonarannya dengan dia tidak bisa mengendalikan diri. Alkitab juga memberi pengertian bahwa keberadaan tembok itu mempunyai makna 2 implikasi Bapak Ibu. Pertama, tembok adalah membatasi orang-orang yang berada dalam tembok itu, seluruh gerak-geriknya. Orang yang bisa mengendalikan diri adalah dia membatasi dirinya dengan segala peraturan dan prinsip yang ada dalam tembok tersebut. Yang kedua adalah tembok melindungi orang-orang di dalamnya dari serangan luar. Batasan yang sama adalah bahwa orang-orang di dalam itu terlindungi dirinya, sekalipun kebebasannya terbatas, tapi hidupnya terjaga. Suatu saat seorang bapak berkata kepada saya begini, "Pak Parlin," ya. Saya jawab, "Ya, saya kenapa tidak bisa mengendalikan diri ya? Ketika saya marah, ketika saya emosi, saya selalu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dan itu adalah otomatis, langsung keluar. Kadang saya kalau marah, saya bisa melemparkan apa yang di depan saya. Suatu saat dia bercerita begini, saya marah terhadap anak-anak saya. Saya hampir membalikkan meja, tapi saya melemparkan cangkir kepada istri saya dan mereka lari semua. Dan pada malam itu, mereka tidak ada yang berani datang ke rumah dan mereka menginap di tetangga. Nah, saya katakan, saya setuju dengan Bapak. Loh, dia kaget Bapak Ibu. Kenapa Bapak Parlin berkata seperti itu? Ya, saya berkata demikian karena itu adalah semua akibat dosa. Dosa itu sifatnya merusak, membunuh, dan membinasakan. Dia selalu menimbulkan keonaran-keonaran dimanapun kita tidak bisa mengendalikan diri. Jadi, apakah Bapak mau berlindung di 3 kata ini? Maaf, ampuni saya kilap ketika Bapak tidak bisa mengendalikan diri terhadap anak-anak dan istri. Bapak harus berubah, saya katakan demikian. Bapak tidak bisa pasif. Kekristenan tidak mengenal kata pasif. Tapi kekristenan hanya mengenal sebuah nama, yaitu perubahan. Berubahlah akan pembaruan bunimu, sehingga engkau mengenal kehendak Allah baik, berkenan, dan sempurna. Perlu kita ketahui bahwa
ketika Salomo mengambil 700 gundiknya, disitulah titik awal bahwa Salomo sudah mulai tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, 700 gundiknya itu menyeret dia dan selalu membujuk untuk mengadakan penyembahan berhala yang Tuhan paling tidak sukai. Dan Salomo terseret akan rayuan para gundik dan istrinya. Dia membangun bukit-bukit pengorbanan untuk istrinya. Bisa saja Salomo ikut dalam penyembahan berhala, membakar tubuh manusia, maksudnya mempersembahkan tubuh manusia untuk korban bakan dan istri-istrinya. Banyak cenderung mungkin Bapak Ibu ya, bisa saja terjadi karena pengaruh istrinya ini. Persembahan kepada Dewa Milkon dan sebagainya, sembahan-sembahan istrinya. Nah, Tuhan perlu mengambil tindakan tegas untuk hambanya si Raja Hikmat ini, agar dia tidak jauh terseret oleh pengaruh istrinya, sehingga dia makin jauh jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan membangkitkan Hadad, Tuhan membangkitkan Rekson, dan dia pakai juga kedua anak-anak Salomo ya. Akhirnya singkat kata, tembok kerajaannya roboh. Kerajaan terbagi dua, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Inilah yang mau disampaikan Salomo. Berhubung dengan nats kita yang pendahulu tadi, bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Inilah bentuk nyata yang mau disampaikan Salomo kepada kita. Yang mau ditekankan Salomo adalah perlunya pengendalian diri dalam setiap hidup kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa pengendalian diri atau penguasaan diri adalah hasil kali antara knowledge atau pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak pengetahuan dan kebenaran firman Tuhan dalam diri kita, maka semakin besarlah peluang untuk kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Semakin sedikit firman Tuhan dalam diri kita, maka semakin kecillah kita untuk bisa mengendalikan diri. Nah, siapa mereka-mereka yang tidak bisa mengendalikan diri? Orang yang minim firman Tuhan dalam dirinya. Bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri? Perbanyaklah informasi tentang firman Tuhan dalam diri kita. Lewat apa? Lewat Zoom 2 pagi, lewat Zoom 2 malam, lewat komsel, dan ibadah-ibadah kategorial yang lain, dan ibadah umum. Banyak sarana untuk kita memperbanyak firman Tuhan dalam diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti saya katakan, kita harus memperbanyak dan mengkonsumsi firman Tuhan sehingga kita bisa mengendalikan diri sebelum kita merespon. Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Nah, pengetahuan yang benar tentang Sang Pencipta dan seluruh sifat-sifatnya yang terkandung dalam Galatia 5 ayat 12, iman yang benar, iman yang mengakui bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Iman yang mengakui bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, termasuk merubah karakter kita yang dulunya buas, liar, tidak bisa dikendalikan. Tuhan bisa berubah itu menjadi pribadi yang lemah, lembut, dan kita bisa mengendalikan diri. Artinya kita bisa mengajar diri sendiri sebelum mengajar orang lain. Jika ada Bapak Ibu di antara kita pada hari ini, suami kasar terhadap istri, istri kasar terhadap suami, suami istri kasar terhadap anak-anak, anak-anak kasar terhadap pembantu, pimpinan kasar terhadap bawahan, mari Bapak Ibu kita belajar menguasai diri atau mengendalikan diri supaya tidak terjadi konflik-konflik yang membawa kerugian bagi diri kita sendiri, konflik vertikal, konflik paralel, dan sebagainya Bapak Ibu. Marilah kita belajar untuk bisa mengendalikan diri. Nah, sebelum saya menutup renungan ini, saya akan membagikan sebuah ilustrasi. Mari kita tarik pelajaran tentang ilustrasi mengenai kepiting. Kepiting adalah seekor binatang yang selalu menonjolkan kekuatannya lewat japitnya. Bagaimana seorang pemancing bisa mendapatkan kepiting ini?
sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Ya, si pemancing hanya mengambil batu dengan ukuran 5 cm dan mengikatkannya kepada sutas tali, dan dia memancing amara kepiting baik gelubang, baik pada saat kepiting lewat. Sekejap kepiting akan terekspos. Dia susah mengendalikan diri dan dia menjapit batu itu. Nah, bagaimana si pemancing melepaskan batu itu dari japitan kepiting? Sangat sederhana sekali Bapak Ibu ya. Si pemancing sudah menyiapkan rebusan air panas dalam kuali. Si pemancing mengangkat kepiting dan memasukkan ke dalam rebusan air panas kuali. Sontak seketika kepiting itu melepaskan japitannya. Tapi semua sudah terlambat Bapak Ibu. Sudah terlambat. Si pemancing sudah menyiapkan bumbu untuk menyantap kepiting ini, menyantap pancingannya. Demikianlah Bapak Ibu, jangan kita seperti kepiting ini tidak bisa mengendalikan diri sehingga kita menjadi mangsa iblis dimanapun kita berada. Nah, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan diri dimanapun kita berada, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Demikianlah sharing pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami sudah belajar tentang pelajaran sederhana mengenai penguasaan dan pengendalian diri. Kami tahu Tuhan, perkara-perkara ini tidak gampang, tapi dengan pertolongan Roh Kudus dan kami memperbanyak informasi-informasi firman Tuhan ke dalam diri kami sehingga kami bisa menguasai diri kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.